Assalamualaikum guys, kenalin aku Melis. Di video kali ini sekaligus ini video yang pertama buat aku di akun YouTube ini. Kali ini aku mau nge-share ke kalian semua body care tips biar kulit kalian tetap glowing, sehat dan terawat, tentunya dengan cara-cara yang sederhana. Nah, stay tune ya guys, karena di sini selain aku mau ngebahas tips body care, aku juga mungkin mau nge-review sedikit ya body care yang pernah aku pakai dan gimana sih hasilnya di kulit aku kayak gitu. Langsung aja ya guys. Nah, di sini aku mau nge-share tips body care yang pertama itu adalah memilih sabun yang tepat. Nah, jadi temen-temen harus ngeliat dulu nih kondisi kulit kalian itu kayak gimana. Kalau misalnya kondisi kulit kalian kering, kalian harus menghindari sabun yang mengandung SLS ataupun sodium lauryl sulfat. Kenapa? Karena kandungan tersebut bisa bikin kulit kalian iritasi gitu. Nah, terus misalnya kalau kulit kalian kering nih, kalian harus pakai sabun yang memang dia melembabkan, yang mengandung shea butter ataupun aloe vera kayak gitu. Kalau aku pribadi sekarang lagi pakai sabunnya Grace and Glow yang ini guys, yang ini varian English Fair and Fresia. Nah, ini buat sebenarnya ini tujuan utamanya buat menghilangkan jerawat atau anti akne, dan menurut aku pribadi ini cukup worth it ya guys. Maksudnya kayak dengan klaimnya ini benar bisa menghilangkan jerawat yang ada di badan. Misalnya kalian punya jerawat di punggung ataupun di dada, nah ini mungkin sabun ini bisa jadi rekomendasi dari aku buat kalian yang punya masalah jerawat di badan kayak gitu. Nah, terus nih selain sabun ini juga aku sebenarnya beberapa kali nyobain sabun-sabun yang emang ya mungkin viral lah ya di TikTok atau di Instagram gitu ya. Aku pernah nyobain sabunnya Slavina. Nah, kalau sabunnya Slavina itu dia mengandung shea butter, jadi kayaknya bagus untuk kulit kering karena dia bisa melembabkan kulit gitu ya, shea butter itu. Nah, terus tapi menurut aku pribadi ya dia nggak ada kandungan yang misalnya untuk mencerahkan atau apapun itu gitu ya, jadi ya kerasanya seperti sabun cair biasa gitu, cuman memang ya nggak kering gitu jadinya kalau misalnya pakai sabun Slavina. Terus aku juga pernah pakai sabun Kojisan sama Nalpamara, itu sabun batang ya guys, dua-duanya sabun Kojisan sama Nalpamara. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya kalian ngeliat di TikTok ya, biasanya sabun Kojisan ataupun Nalpamara itu klaimnya itu ampuh buat mencerahkan kulit gitu ya, karena memang ada yang mengandung, kalau Nalpamara dia mengandung coconut oil, kalau misalnya Kojisan dia mengandung kojic acid. Nah, dimana kojic acid ini merupakan kandungan yang memang lebih ampuh gitu ya dari niacinamide untuk mencerahkan kulit. Nah, tapi mungkin yang kalian harus aware ketika kalian pakai persabunan adalah terutama mungkin untuk sabun batang ya, karena sabun batang biasanya konsentrasi pH-nya itu lebih tinggi gitu. Nah, dia tuh kalau misalnya kalian pakai sabun Kojisan, dia tuh kan kojic acid lebih efektif memang dari niacinamide. Cuman efek sampingnya itu dia kalau misalnya dipakai berlebihan nih ke kulit kalian bakalan jadi kering. Buat aku pribadi, aku udah pernah ngerasain kan pakai sabun Kojisan, dan itu emang iya kalau misalnya pakainya tuh terlalu berlebihan ataupun misalnya terlalu sering, ya kulit aku tuh jadi lumayan kering. Cuman kalau misalnya efek mencerahkan itu emang bener sih mencerahkan, tapi kalian jangan sampai beranggapan kalau misalnya ada sabun ataupun produk yang mencerahkan itu bisa mencerahkan dalam semalam atau kayak sekali dua kali pakai bisa langsung mencerahkan gitu. Tapi itu tuh bertahap guys, dan waktunya cukup lama, dan aku pun kayak baru ngerasa kulit aku cerahan setelah pakai sabun-sabun itu tuh pas kayak udah 6 bulanan gitu. Dan itu pun sebenarnya nggak yang kayak naikin tone kulit kita kayak setingkat lebih dari tone kulit kita awalnya, tapi ya itu lebih cerah aja gitu, kelihatannya kayak cerah sehat kayak gitu. Nah, itu tips yang pertama. Nah, terus tips yang kedua itu kalau misalnya kalian udah ngerasa nih kulit kalian tuh kok kusam gitu ya, kok nggak cerah gitu kelihatannya gitu, nah itu berarti kulit kalian tuh butuh eksfoliasi karena banyak sel-sel kulit mati yang menumpuk. Nah, jadi tips body care yang kedua adalah eksfoliasi. Nah, kalau misalnya eksfoliasi untuk badan itu pakai apa sih Mel gitu. Nah, kalau eksfoliasi buat badan itu biasanya ya pakai scrub. Scrub kalau di sini banyak banget ya scrub itu, maksudnya jenisnya gitu. Ada yang memang dia teksturnya itu lebih lembut, ada yang dia kasar, ada yang bahkan dia mungkin ada
yang butiran-butirannya gitu yang agak lebih gede gitu scrub itu. Nah, mungkin untuk tipsnya adalah ketika kalian menggunakan scrub itu jangan berlebihan ya guys. Terus kayak makanya itu cukup 1-2 kali dalam seminggu aja. Jadi nggak perlu yang terus-terusan. Kenapa? Karena ya bisa menyebabkan kulit kering gitu. Apalagi kalau scrub kan ya digosokin ya ke tubuh. Jadi ya itu bisa merusak kulit juga gitu kalau misalnya terlalu sering. Terus juga kalau misalnya teman-teman mengaplikasikan scrub itu ya nekennya ke kulit itu nggak perlu yang bertenaga itu atau excited itu buat scrub gitu, karena ketika misalnya kalian berlebihan dalam menggunakannya kalian bisa kehilangan kelembaban alami di dalam kulit kalian ya istilah simpelnya kulit kalian bisa jadi kering gitu guys. So ya kalian biasa aja ya guys dalam melakukan scrub gitu. Terus kalau misalnya produk scrub yang aku pakai apa aja sih Mel gitu kan. Nah yang aku pakai itu sebenarnya aku pakai udah pernah nyobain 3 scrub ya guys. Nah ini aku nyobain 3 scrub. Yang pertama kali aku pakai itu dari Is White guys, yang ini. Kelihatan gak ya? Yang ini. Ini tuh dia kandungannya ada niacinamide, glutathione, vitamin C, blueberry fruit extract, sama Central Asiatica extract, sama vitamin B5 gitu. Nah ini sebenarnya cukup dari segi ingredients itu dia cukup lengkap ya. Ada niacinamide untuk mencerahkan, glutathione juga ada, vitamin C juga, itu adalah ingredients yang memang biasanya digunakan untuk mencerahkan. Nah terus teksturnya kayak gimana sih Mel? Kalau misalnya yang ini sebenarnya udah habis ya guys, tapi mungkin kayak gini. Mungkin yang bisa aku describe adalah dia itu tipikal scrub yang nggak terlalu kasar karena dia ada butiran-butirannya, tapi dia tuh bukan yang tipenya lembut banget juga enggak gitu. Jadi menurut aku sampai saat ini pun buat aku pribadi ini scrub yang best sih, karena ya di kulit tuh jadi pas udah dipakai tuh kerasanya bersih gitu, bersih halus kayak gitu karena menurut aku teksturnya seimbang. Terus kalau misalnya yang ini tuh dia wangi banget guys. Jadi kalau misalnya kamu udah pakai nih, wanginya tuh kayak bertahan lama gitu di kulit kita gitu. Wanginya tuh kayak wangi bubble gum kalau yang ini. Nah ini aku lupa sih harganya berapa, tapi cukup mahal ya kalau produk-produk dari Is White ini. Kayaknya ada 60-70an gitu kalau gak salah ya guys. So ya lumayan agak pricey, tapi menurut aku ya ini worth it sih buat dipakai gitu. Terus kalau misalnya ini yang kedua, aku pakai scrubnya Shinzui. Kayaknya merek ini udah nggak asing lagi ya di telinga kalian. Nah kalau ini gimana sih teksturnya? Udah habis juga guys. Jadi nggak bisa aku liatin, tapi teksturnya itu menurut aku pribadi dia butirannya lebih kasar ya dibandingkan yang sebelumnya yang si Is White ini. Jadi ya kalian pemakaiannya jangan terlalu jangan terlalu excited gitu ya dalam memakainya, karena ini butirannya kasar, which is kalau misalnya kalian terlalu berlebihan neken ya ke kulit, berarti ya nanti kulit kalian bisa lebih berpotensi untuk kering kayak gitu. Nah terus kalau dari segi ingredients, di sini sebenarnya nggak ada ingredients yang secara yang aku tahu ya mencerahkan gitu, nggak ada ingredients yang mencerahkan, tapi mungkin di sini ya ada ingredients buat membersihkan kulit dan mengangkat sel kulit mati. Jadi ya mungkin ini fokusnya bukan untuk mencerahkan tapi untuk mengangkat sel kulit mati aja kayak gitu. Nah terus dari aku sih ya oke aja, tapi ya itu sih butiran-butirannya terlalu gede menurut aku. Cuman ya enak-enak aja sih. Terus wanginya, kalau wangi tadi tuh kayak bubble gum, kalau ini tuh lebih elegan gitu loh wanginya Shinzui ini, karena dia kan ya wangi-wangian ala khas Jepang gitu lah ya, sesuai dengan ininya. Nah jadi ya ini menurut aku cukup worth it ya scrub Shinzui ini. Terus yang ketiga ini aku pakai ini scrub dari Grace and Glow yang varian apa ya ini, yang warna ungu lah ya, yang warna ungu. Di sini sebenarnya kandungannya di sini sebenarnya nggak ada ya komposisi yang lengkapnya ada di kardusnya ya guys. Nah tapi di sini mengandung AHA, niacinamide juga sama AHA niacinamide kalau di sini disebut ini. Dan ya memang AHA dia berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati, terus juga niacinamide dia berfungsi untuk mencerahkan. Jadi
ya ini juga ada apa ya, ada ingredients untuk mencerahkannya gitu ya scrub ini. Dan kalau kalian mau lihat teksturnya kayak gimana yang ini teksturnya clay guys, jadi kayak tanah liat, kayak gini kayak tanah liat guys, agak padat tapi tentunya. So terus ada butiran-butirannya sebenarnya tapi nggak kelihatan lah ya kalau di kamera. Dia ada butiran-butirannya warna ungu, tapi dia tuh butirannya nggak kayak yang pertama tadi. Kalau yang pertama emang kerasa gitu, kerasa butirannya. Kalau yang ini tuh dia butirannya tuh halus juga, jadi scrubnya itu dia kerasanya kayak nggak pakai scrub tapi kayak pakai margarin kalian olesin ke badan kayak gitulah. Jadi tapi nggak berminyak juga sih, cuman maksudnya teksturnya itu seperti margarin kayak gitu menurut aku pribadi ya, karena dia ini ya clay body scrub, jadi dia sifatnya tuh nggak kasar gitu, halus gitu ya. Dan memang sebetulnya disarankan itu scrub itu memang yang halus ke kulit gitu, biar dia nggak merusak kulit gitu. Oh iya, sama mungkin aku juga ya intinya kalau scrub ini hati-hati ya guys, jadi jangan sampai berlebihan, jangan sampai ngegosoknya juga berlebihan, karena kalau kulit kalian kering itu ya kalian harus mengimbangi bener-bener dengan body lotion kayak gitu. Nah oke, mungkin itu sekian untuk scrub. Yang selanjutnya, tips selanjutnya adalah yang ketiga yang tidak kalah penting adalah jangan lupa menggunakan pelembab ya guys. Jadi ya kulit kalian juga karena terkena sinar matahari dan sebagainya gitu, terutama kalau misalnya kalian scrub dan sebagainya, itu benar-benar butuh banget yang namanya pelembab untuk melembabkan kulit, jadi biar kulitnya tetap kenyal, sehat kayak gitu. Yang paling utama ya guys, bukan soal memutihkan atau mencerahkan gitu. Nah terus kalau misalnya pelembab apa aja sih yang pernah aku pakai gitu ya, sebenarnya ada cukup banyak ya guys yang aku pakai, tapi yang paling pertama aku pakai itu yang ini, yang Is White guys, Is White. Ini bungkus zaman dulu, ini udah lama banget. Di sini kandungannya ada 7% niacinamide, tranexamic acid, glutathione, alpha-arbutin, vitamin C, vitamin E, terus olive oil, jojoba oil. Ini kandungannya menurut aku cukup lengkap banget ya untuk mencerahkan. Dan sebenarnya ini udah habis ya guys, jadi nggak bisa aku tunjukin banget sih dia. Ini masih ada sih. Teksturnya kayak gimana, kayak gini lah ya guys, gini. Jadi dia tuh yang aku seneng dari si Is White ini, dia teksturnya itu nggak yang watery banget, tapi nggak yang padat banget. Jadi ke kulit itu sangat melembabkan, sangat hydrating, dan tapi dia wangi juga, dan dia juga mencerahkan gitu. Jadi menurut aku pribadi ini tuh combo banget sih guys, best banget menurut aku. Meskipun ya harganya agak mahal ya guys gitu. Jadi ya tapi ini benar-benar udah terbukti ya, udah ingredientsnya udah benar-benar 7% niacinamide dan segala macam gitu. Jadi emang menurut aku kalau misalnya kalian pengen sekaligus maksudnya menghidrasi sekaligus mencerahkan, ya kalian bisa pakai ini dan coba ini ya guys gitu. Terus aku juga pakai yang kedua tuh sebenarnya aku sempat pakai yang Herboris, cuman nggak aku bawa ini ya. Pakai Herboris pernah, cuman kalau misalnya pakai Herboris itu dia lebih fokusnya tuh ke fragrance, jadi nggak ada kandungan-kandungan yang mencerahkan gitu. Dia tuh lebih fokusnya ke fragrance gitu. Terus aku juga pakai ini dari Careso yang varian Jasmine Blossom. Ini yang paling wangi sih menurut aku dibandingkan varian yang lainnya. Aku pernah pakainya yang Velvet Rose dan itu kayak agak terlalu vanilla buat aku. Jadi aku lebih suka Jasmine Blossom yang jelas-jelas wanginya ya bunga jasmine kayak gitu. Terus kalau ini juga dia mengandung niacinamide ya guys, cuman memang kandungannya dia berada di urutan yang agak bawah, jadi nggak terlalu besar kayaknya kandungannya. Dan tapi mungkin menurut aku dia tuh fokusnya lebih ke fragrance juga, jadi dia wangi banget, sewangi itu. Dan juga untuk melembabkan sih, dan teksturnya ya biasalah kayak gini. Cuman kalau dibandingkan sama Is White, dia agak lebih buttery gitu dibandingkan dengan Is White. Jadi nggak terlalu cair, jadi dia kayak agak rada padat dikit gitu kayak gitu. Terus ini aku juga pakai ini guys, yang Slavina varian Love Journey. Ini pertama kali sih yang aku pakai, jadi aku belum pernah nyobain yang varian lainnya karena ini juga belum habis. Nah kalau ini mengandung 10% niacinamide ya guys. Ini sejauh ini yang paling tinggi yang pernah aku pakai kandungan niacinamide-nya, dan dia tuh berada di urutan kedua ya guys niacinamide-nya. Jadi kayak ya kalau misalnya kalian pengen mencerahkan,
kalian bisa pakai ini gitu. Tapi sayangnya nih, menurut aku kekurangannya, dia tuh teksturnya buttery guys, jadi agak padat gitu dan agak white cast ya guys. Jadi kalau misalnya ke kulit tuh benar-benar white cast gitu menurut aku pribadi, yaitu kekurangannya ya. Dan sebenarnya kalau diklaimnya sih wanginya 24 jam, tapi enggak 24 jam juga sih wanginya gitu menurut aku pribadi. Nah terus apa ya, itu sih paling ini mencerahkan, cuman kurang melembabkan menurut aku gitu. Jadi ya semua produk ada plus minusnya lah ya guys, coba aja sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Nah terus ada lagi nih, ini aku pakai Grace and Glow yang ini, yang White B3 Bright Body Gel Serum. Sebenarnya ini sepaket sama ini sih, sama si scrub yang tadi. Nah ini juga mengandung SIM-White 377, niacinamide juga dia di urutan ketiga. Jadi lumayan ya guys ingredientsnya. Terus dia bagusnya mirip kayak si Is White tadi yang pertama. Jadi dia teksturnya watery gitu. Jadi memang kalau yang watery itu enaknya kulit itu terasa lembab gitu ya. Dan dia juga mencerahkan. Jadi ini cukup best combo juga sih menurut aku pribadi, kayak gitu. Oh ya, oke, mungkin segitu ya yang aku bisa tunjukin ke kalian. Nah terus mungkin tips yang terakhir adalah dari per body care ini, meskipun kalian misalnya scrub terus pilih sabun mandi yang cocok, tapi kalau misalnya kalian gak pakai sunscreen atau sunblock itu percuma ya guys. Jadi maksud aku tuh kayak kalau misalnya kalian keluar terus kena paparan sinar UV yang bisa merusak skin barrier dan juga bisa menyebabkan kulit menghitam atau melaninnya bertambah gitu ya. Jadi bukan menghitam sih, mungkin jadi melaninnya bertambah jadi lebih gelap gitu istilahnya. Nah jadi kayak itu kan bakalan gak guna juga ya body care yang sebelumnya. Jadi kalian kalau misalnya body care jangan lupa juga kalau mau keluar harus pakai sunblock atau sunscreen kayak gitu. Kalau aku sih sebenarnya pakai salah satu produk dari Lavojoy yang dia mengandung SPF 20%. Produknya di ini guys, ini guys. Jadi aku pakai Lavojoy yang ini, dia ada SPF-nya 20 PA++. Nah sebenarnya sih 20 itu SPF 20 itu belum seampuh itu ya untuk dalam ranah per sunscreenan gitu, tapi sebenarnya ya udah cukup lah gitu 20 tuh gitu. Jadi ya aku pakai ini biasanya karena dia ada SPF-nya, tapi dia juga ada instant tone up-nya guys. Jadi kalian kalau misalnya pakai ini dia kayak agak memutihkan dikit gitu, tapi tone up doang, bukan memutihkan secara permanen kayak gitu. Nah begitulah guys dari aku body care, tips dari aku, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian punya tips body care yang lain yang bisa disebutin, bisa sebutin di kolom komentar. Terus kalau misalnya kalian merasa video aku ini bermanfaat, bisa coba like dan subscribe dan juga nyalain loncengnya biar ada notifikasi buat tips-tips yang lain kayak gitu. Sekian tips body care dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.